Halo Sobat Apip, kembali lagi di video panduan praktis peningkatan kapabilitas Apip. Mari kita lanjutkan pembahasan elemen 4. Elemen 4, pengelolaan kinerja dan sumber daya pengawasan. Pengelolaan kinerja telah sistematis dan berorientasi pada hasil atau outcome. Pengelolaan sumber daya efektif sesuai standar, mendukung profesionalisme SDM, serta pelaksanaan rencana dan strategis pengawasan. Elemen ini terdiri dari 5 topik dan 13 pernyataan. Topik pertama, manajemen kinerja. Kinerja telah dirumuskan dan didefinisikan secara sistematis dan jelas, berorientasi hasil sesuai dengan ekspektasi stakeholders utama, serta telah terorganisir dan terkendali dengan baik. Hal yang harus dipenuhi adalah pernyataan pertama, perencanaan kinerja. Target dan indikator kinerja telah didefinisikan secara jelas dan berorientasi hasil, meliputi ukuran dan target kinerja yang jelas, ditandai dengan terpenuhinya kriteria SMART, serta memiliki cascading dan alur logis yang jelas. Kinerja berorientasi hasil ditandai dengan kinerja yang menggambarkan dampak atau manfaat yang dapat diberikan dari aktivitas Apip kepada stakeholders utama, atau selaras dengan permasalahan atau isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat. Hal tersebut juga ditentukan dengan dipertimbangkannya berbagai risiko dalam penentuan kinerja yang didukung dengan data atau informasi yang valid. Pernyataan kedua, pengorganisasian kinerja. Struktur dan pembagian kinerja telah didefinisikan dengan jelas dan memadai, yaitu ditandai dengan dimilikinya kejelasan dalam pemetaan peran, indikator, serta tanggung jawab kinerja antar unit kerja, serta telah diterapkannya prinsip konvergensi kinerja, dan tidak ditemui adanya duplikasi kinerja dan gap kinerja. Konvergensi kinerja adalah pendekatan terkoordinasi dan terpadu untuk mengarahkan berbagai intervensi atau kinerja yang secara kolektif dapat mencapai tujuan yang sama. Pernyataan ketiga, pengendalian kinerja. Telah memiliki mekanisme pengendalian kinerja yang jelas dan memadai, antara lain ditandai dengan telah memiliki sistem dan dilakukan pemantauan serta penggunaan pertimbangan atas risiko yang berdampak pada pencapaian kinerja dalam melakukan pengendalian kinerja. Berbasis evidence atau dimilikinya prosedur pengumpulan dan analisis data yang sistematis untuk memantau, mengumpulkan serta mengevaluasi data-data kinerja dan data-data lain yang relevan yang dapat mempengaruhi kinerja. Fokus pada hal substansi hasil kinerja, bukan pada aspek administratif atau kepatuhan semata. Topik kedua, manajemen sumber daya keuangan. Anggaran memenuhi kebutuhan pelaksanaan fungsi pengawasan intern dan diprioritaskan untuk aktivitas atau pengawasan yang mendesak, sesuai dengan ekspektasi stakeholders utama. Memiliki mekanisme penyusunan anggaran dengan penggunaan anggaran proporsional atau wajar. Hal yang harus dipenuhi adalah pernyataan pertama, perencanaan dan kecukupan anggaran. Anggaran dihitung dan disediakan sesuai kebutuhan fungsi pengawasan intern, sesuai dengan program prioritas kementerian atau lembaga atau daerah. Anggaran dihitung dan disediakan sesuai kebutuhan perencanaan pengawasan, termasuk kebutuhan operasional, kebutuhan pelatihan atau pengembangan auditor, dan pengadaan teknologi yang diperlukan. Fokus dan sasaran perencanaan pengawasan yang didanai tersebut sesuai dengan program prioritas kementerian, lembaga atau daerah, serta disusun melalui proses perencanaan berbasis risiko. Jumlah anggaran yang dialokasikan telah mencukupi semua kebutuhan fungsi pengawasan intern, didukung dengan mekanisme identifikasi kebutuhan dan penghitungan kebutuhan yang sistematis. Kebutuhan anggaran pengawasan intern ditentukan dari berbagai proses yang relevan dengan regulasi dan standar, yaitu PPBR untuk anggaran pengawasan intern baik asuran maupun konsulting, peta gap kompetensi untuk anggaran pengembangan kompetensi, rencana kebutuhan atau pemeliharaan barang milik negara atau daerah untuk anggaran sarana dan prasarana. Penentuan kebutuhan anggaran sudah mempertimbangkan kebutuhan, bukan lagi berdasarkan batasan minimal anggaran. Kriteria prioritas yang dimaksud adalah program atau kegiatan dari kementerian atau lembaga atau daerah yang memiliki tingkat kepentingan atau urgensi yang lebih tinggi dibandingkan program atau kegiatan lainnya. Program atau kegiatan tersebut diprioritaskan oleh pimpinan kementerian, lembaga atau daerah untuk menyasar target-target tertentu yang tertuang dalam dokumen perencanaan, instruksi, arahan maupun berbagai pernyataan lainnya. Pernyataan kedua, penggunaan dan fleksibilitas anggaran. Anggaran telah diprioritaskan dan digunakan untuk aktivitas
atau pengawasannya urgen, sesuai dengan ekspektasi stakeholders utama. Kemampuan meninjau penggunaan dan penyusunan anggaran melalui proses tertentu, serta penggunaan anggaran proporsional atau wajar. Pengawasannya urgen adalah kegiatan pengawasan berbasis risiko yang memberikan dampak atau manfaat signifikan terhadap stakeholders utama, atau selaras dengan permasalahan atau isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat atau kepala daerah. Memiliki mekanisme perubahan anggaran yang didukung basis analisis yang jelas, dengan mempertimbangkan perubahan rencana pengawasan atau kinerja. Penggunaan anggaran telah dipantau atau dimonitor dan memungkinkan dilakukan penyesuaian melalui serangkaian proses pengajuan dan persetujuan. Penggunaan anggaran yang sesuai ditandai dengan sesuainya biaya unit kegiatan dengan standar biaya atau harga normal. Topik ketiga, perencanaan, kebutuhan, dan pengadaan SDM pengawasan. Perencanaan kebutuhan SDM sudah tersusun melalui analisis jabatan dan analisis beban kerja yang lengkap dan berbasis risiko operasional, sehingga seleksi dan penempatan pegawai dapat dilakukan terbuka dan objektif, dengan acuan informasi dan peta jabatan, menghasilkan SDM yang sesuai kualifikasi dan terdistribusi proporsional pada fungsi pengawasan. Hal yang harus dipenuhi adalah pernyataan pertama, perencanaan kebutuhan SDM. APIP telah melaksanakan analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai ketentuan dengan mempertimbangkan risiko operasional. Dengan output hasil analisis yang lengkap mencakup seluruh jabatan APIP. Pada tahap ini sudah terdapat dokumen penetapan kebutuhan SDM dan rencana pengutuhan kebutuhan SDM. Beberapa karakteristik pada level ini antara lain: 1. Pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja. APIP telah melaksanakan analisis jabatan sesuai metodologi regulasi nasional, misalnya Permen-Pan RB nomor 1 tahun 2020 dan Perka BKN nomor 9 tahun 2022. Analisis beban kerja juga telah disusun dengan menggunakan standar penghitungan beban kerja yang diakui. Pelaksanaan analisis telah memperhatikan risiko operasional dalam setiap jabatan, sehingga kebutuhan SDM selaras dengan tingkat kerentanan dan kompleksitas penugasan pengawasan. Kedua, hasil atau output analisis sudah lengkap dan mencakup seluruh jabatan. Informasi jabatan tersedia lengkap untuk seluruh jabatan APIP, termasuk di dalamnya tugas pokok dan fungsi, kualifikasi jabatan, kompetensi yang dibutuhkan, uraian tugas, syarat jabatan, hasil kerja, bahan kerja, perangkat kerja, tanggung jawab, dan wewenang. Peta jabatan telah tersusun dengan jelas, yaitu memuat struktur jabatan, alur kerja, dan hubungan antar jabatan. Kedudukan jabatan auditor dalam struktur APIP. Hasil ANJAP dan ABK telah menghasilkan angka kebutuhan SDM ideal untuk setiap jabatan dan digunakan sebagai dasar penyusunan usulan kebutuhan SDM secara resmi. Sehingga kebutuhan SDM yang diusulkan benar-benar menggambarkan kebutuhan aktual terhadap beban kerja dan risiko operasional yang melekat pada penugasan pengawasan intern. Ketiga, penetapan kebutuhan dan rencana pemenuhan kebutuhan SDM. APIP telah menerima atau menetapkan dokumen penetapan kebutuhan SDM. Misalnya formasi auditor yang disetujui oleh Menpan RB setelah ada pertimbangan dari instansi pembina. Dokumen ini menjadi landasan bagi instansi dalam pengadaan SDM, penataan kembali formasi, perencanaan penetapan pegawai, atau asas kemanfaatan dokumen. Selain penetapan kebutuhan, APIP telah menyusun perencana pemenuhan kebutuhan SDM. Rencana tersebut mencakup strategi pengisian formasi atau rekrutmen mutasi ahli jabatan, pengembangan pegawai, prioritas pemenuhan berdasarkan beban kerja, kebutuhan jangka pendek dan jangka menengah, serta proyeksi kebutuhan pegawai pengawasan. Simpulan untuk level 3 yaitu APIP telah memenuhi seluruh persyaratan dasar perencanaan kebutuhan SDM melalui ANJAP dan ABK yang lengkap dan sah. Meski baru berbasis pada pertimbangan risiko operasional, sudah memiliki dokumen penetapan dan rencana pemenuhan kebutuhan SDM yang dapat dijadikan landasan legal atau formal dalam pengelolaan SDM. Pernyataan kedua, rekrutmen dan distribusi SDM. Seleksi dan penempatan pegawai pengawasan dilaksanakan terbuka, objektif, memperhatikan profil risiko, mengacu pada informasi dan peta jabatan sesuai penetapan kebutuhan SDM. Sudah menghasilkan SDM yang sesuai kualifikasi dan ditempatkan secara proporsional pada fungsi pengawasan intern. Karakteristiknya antara lain: pertama, seleksi dilaksanakan secara terbuka dan objektif. Proses seleksi dilakukan melalui mekanisme yang transparan, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Penilaian calon pegawai menggunakan kriteria yang jelas, terukur, dan tidak diskriminatif. Mekanisme seleksi mulai memastikan bahwa kandidat yang dipilih memiliki potensi sesuai kebutuhan jabatan pengawasan. Kedua, seleksi dan penempatan pegawai sudah mengacu langsung pada informasi jabatan atau kualifikasi, tugas pokok, dan syarat kompetensi. Peta jabatan atau struktur dan kebutuhan unit. Proses ini memastikan bahwa SDM yang diterima memenuhi standar jabatan auditor atau APIP. Ketiga, memperhatikan profil risiko. Penempatan pegawai mempertimbangkan profil risiko unit atau fungsi pengawasan. Unit dengan risiko dan beban pengawasan lebih tinggi mendapatkan pegawai dengan kompetensi yang lebih sesuai. Keempat, SDM yang direkrut memiliki kualifikasi yang sesuai. Pegawai yang diterima dan ditempatkan telah memenuhi kualifikasi teknis dan kompetensi umum yang dibutuhkan. Penempatan mulai mempertimbangkan latar belakang pendidikan atau keahlian, potensi dan kompetensi untuk audit, relevansi pendidikan dengan audit, pemerataan distribusi SDM. Yang kelima, penempatan pegawai pada fungsi pengawasan intern sudah mencerminkan kesesuaian jumlah, keselarasan dengan beban kerja unit, proporsi yang mendukung efektivitas pelaksanaan tugas. Tidak ada lagi ketimpangan besar antara kebutuhan unit dan jumlah pegawai yang tersedia. Topik 4, pengembangan SDM profesional APIP. Pengembangan SDM telah dilaksanakan dengan sistematis, memenuhi jam pelatihan yang minimum yang dipersyaratkan, serta penguatan kerjasama tim. Hal yang harus dipenuhi adalah pernyataan pertama, rencana pengembangan kompetensi. APIP telah menyusun rencana pengembangan kompetensi tahunan dan 5 tahunan sesuai ketentuan. Berfokus pada kompetensi inti, lintas, dan sertifikasi profesional yang relevan. Pada level ini, APIP telah memiliki rencana pengembangan kompetensi tahunan dan 5 tahunan yang disusun sesuai ketentuan dan melibatkan proses perencanaan yang memadai. Pernyataan kedua, pelaksanaan pengembangan kompetensi. APIP telah melaksanakan pengembangan kompetensi sesuai rencana tahunan dan 5 tahunan dengan pemenuhan jam pelatihan minimum bagi pegawai. Kegiatan pelatihan dan pengembangan telah berfokus pada kompetensi inti sesuai standar jabatan instansi pembina, kompetensi lintas, serta mencakup program sertifikasi profesional yang relevan dengan kebutuhan jabatan dan peran pengawasan intern. Manajemen APIP sudah mempertimbangkan kompetensi dan kualitas kinerja dari tim yang akan ditugaskan secara sederhana, tanpa menggunakan asesmen atau uji kompetensi, hanya penilaian sepihak dari manajemen dan atau data historis pengembangan kompetensi yang pernah diikuti. Topik 5, dukungan terhadap teknologi informasi. Terdapat dukungan teknologi analitika data sederhana yang penerapannya belum melembaga dalam proses pengawasan intern. Hal yang harus dipenuhi adalah pernyataan pertama, integrasi TI untuk pengawasan intern. Dukungan TI mendukung analitika data sederhana, namun masih selektif pada penugasan tertentu. Dukungan teknologi mendukung analitika data sederhana seperti pembersihan atau data cleansing, penyaringan, pencocokan data, dan deteksi sinyal awal atau red flag. Namun pemanfaatannya masih bersifat selektif pada penugasan tertentu dan belum menjadi praktik standar secara organisasi. Evaluasi terhadap penggunaan teknologi dilakukan secara terbatas pada troubleshooting. Pernyataan kedua, pelatihan pengguna. Terdapat pelatihan dasar penggunaan aplikasi audit dan analitika data, didukung manual dan program pelatihan mandiri. SDM pengawasan telah mengikuti pelatihan dasar penggunaan aplikasi audit dan analitika data melalui 2 mekanisme pembelajaran yang saling melengkapi, yaitu pelatihan formal dari lembaga diklat pemerintah di luar APIP dan pelatihan mandiri internal. Pelatihan formal mencakup penguasaan aplikasi audit, teknik analitika data dasar, serta perangkat digital yang mendukung penugasan pengawasan intern. Pembelajaran mandiri dapat dilakukan melalui modul, manual praktis, atau e-learning internal yang mendukung penguasaan kompetensi secara berkelanjutan. Pernyataan ketiga, pengembangan dan pengadaan. Pengembangan dukungan TI dilakukan secara terbatas di unit APIP atau melalui pemanfaatan aplikasi eksternal yang diakui oleh pemerintah. Karakteristik teknis pada level ini ditandai oleh inisiasi penggunaan aplikasi digital sederhana atau pemanfaatan platform pemerintah yang telah tersedia untuk mendukung pengawasan intern, meskipun masih menghadapi berbagai keterbatasan teknis. Pernyataan keempat, pemanfaatan TI untuk fungsi manajerial pengawasan.
Manajemen pengawasan memanfaatkan sistem atau aplikasi TI untuk sebagian proses pengelolaan, namun pemanfaatannya masih terbatas dan terpisah, belum mencakup seluruh fungsi manajerial secara terpadu. Kondisi ini ditandai dengan penggunaan aplikasi atau platform hanya pada sebagian aspek pengelolaan, seperti keuangan, perencanaan, atau pelaporan kinerja. Data pengawasan masih dikelola secara terpisah antar unit, dan belum terhubung melalui satu sistem yang saling terintegrasi. Tidak terdapat mekanisme otomatis untuk konsolidasi data hasil pengawasan lintas proses, yaitu penugasan, tindak lanjut, dan pelaporan. Evaluasi pemanfaatan teknologi dilakukan sebatas troubleshooting. Sekian penjelasan elemen 4. Elemen selanjutnya akan kita bahas pada video berikutnya.